Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Bunyamin dari kelompok tani Sindang Asih. Dan aktivitas di sini masyarakatnya sebagai petani. Nah, selain dari bertani, ada juga kegiatan dari kelompok tani hutan, yang mana tani hutan itu menggeluti tentang budidaya lebah madu. Yang mana lebah madu itu di sini ada 3 jenis. Yang dibudidayakan, satu trigona atau bahasa Jawanya kelanceng, kalau bahasa Sundanya teueur. Yang kedua juga ada apis cerana. Yang ketiga, aktivitas kegiatan anggota adalah membolang atau mencari madu hutan atau dorsata atau bahasa Sundanya edeng. Nah, sejarah berdirinya kelompok tani hutan itu di tahun 2009-2010. Sampai sekarang aktivitas masih berjalan, dan penghasilan madu khusus madu trigona di kisaran 50 kilo per 1 bulan dari semua anggota yang ada di sini. Tapi itu tergantung dari cuaca atau musim yang ada di wilayah ini. Ketika musim hujan, pendapatan madunya minim. Jadi petani di sini sebenarnya petani atau kelompok tani, tapi berdampingan atau khusus gitu, atau berkolaborasi dengan dinas kehutanan, yaitu saya sebagai ketua kelompoknya memegang 2 ketua gitu maksudnya. Satu ketua kelompok tani Sindang Asih yang ada di Banjaranyar, yang kedua kelompok tani hutan yang di bawah naungan dinas kehutanan. Dan alhamdulillah pemasaran madu ini sudah sampai keluar kota, bahkan sampai Sumatera juga, Pulau Batam, lewat online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Budi dari kelompok ketua kelompok yang bekerja. Kelompok kami dikhususkan di bidang padi organik, yang mana nanti untuk berikutnya di ini adalah lokasi tanam padi organik dengan pola tanam. Ada yang pakai SRI tanam 1, ada juga yang tanam biasa. Ini yang tanam biasanya, dan ini yang pakai pengowok. Luas lokasi untuk kelompok tani Kembang Tanjung yang sudah sertifikasi ada 4,5 hektar. Alhamdulillah kelompok kami sudah berbudidaya dari tahun 2017 dan mendapat sertifikasi organik tahun 2020. Dan alhamdulillah pemasarannya sudah bekerja sama dengan BPN, ada aplikasi Radara, dan yang lainnya ada pemasarannya ke luar lewat online ada. Dan alhamdulillah harga untuk beras organik emang nggak ada head pasaran. Kami bisa menjual lebih dari beras yang konvensional sampai tembus harga 20.000. Dan sekarang alhamdulillah dengan adanya sertifikasi organik dari Inofis, kelompok kami bisa supply ke koperasi Dewi Sri yang ada di Bandung. Dan mudah-mudahan tahun ini kelompok kami bisa menyuplai ke koperasi tersebut, dan koperasi tersebut kemarin bisa menampung maksimal dari hasil panen kelompok kami. Soalnya kelompok kami udah benar-benar masuk sertifikasi organik dari Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudin dari kelompok tani Kembang Tanjung, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis. Saya
ketua kelompok Kembang Tanjung budidaya organik, dan di kelompok kami untuk input produksinya bikin sendiri, antara lain ini ada POC dasar, untuk POC kelanjutan vegetatif dan juga ada kalsium, fosfor, kalium. Di samping itu ada untuk antiopon untuk perangsang tumbuh. Ini ada produksi di jamur, usap, ada lagi buat getuk, ada cabok, untuk lalat buah, ada garang, dan untuk pupuk padatnya di kelompok kami membuat sendiri, yaitu dari pupuk padat. Ini bahan bakunya yang udah difermentasi dengan cara ini miniatur. Miniatur pembikinan pupuk padat dengan kapasitas 200 kilo. Yang di sini komposisinya kalau lagi bikin yang di bawah dari kohe ayam, kohe kambing, dan kohe sapi dengan aplikasi untuk 200 kilo ini dikasih cairan dari urin sama jakaba sama yang lainnya kurang lebih 30%-nya. Jadi dengan cara tiap hari dikasih cairannya dilakukan dari atas turun ke bawah langsung, terus sampai 21 hari. Nanti udah 21 hari tinggal tunggu kering dan bisa dijadikan pupuk padat. Masuk penggilingan Bu, pakai tampon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Mulyana, usia 27 tahun. Di sini saya sebagai ketua kelompok pelebat PAM yang berada di Desa Kalijaya, Kecamatan Banda Anyar, Kabupaten Ciamis. Kelompok pelebat PAM ini bergerak di bidang kambing perah berjenis sapera dengan populasi total sekitar 180 ekor. Produk yang kita hasilkan selain bibit kambing yang berkualitas, kita juga menghasilkan susu dengan total produksi per minggu 200-300 liter. Metode pengambilan susu masih dilakukan secara manual, dan produk susu tersedia dalam kemasan botol 200 ml, dan ada juga susu bubuk 250 gram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Gunawan. Saya berada di Desa Kalijaya, Kecamatan Banda Anyar, Kabupaten Ciamis. Saya sebagai pengurus kelompok Girijaya yang berdomisili di Kalijaya. Kelompok kami menggeluti komoditi durian premium, ada musangking, duri hitam, bawor, dan montong. Semua kelompok yang ada di kelompok kami jumlahnya 40 orang, semuanya menggeluti komoditi durian premium. Pohon yang udah ditanam di kelompok kami usia sekitar 3 tahun, 2-3 tahun, dan insya Allah 1 tahun lagi atau tahun 2026-2027 mungkin udah mau belajar berbuah. Mudah-mudahan sukses berbuahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman, sebagai pelaku usaha kopi dengan label Tugu Kalijaya Kopi yang beralamat di RT 11 RW 3 Dusun Sindang Sari,
Desa Kalijaya, Kecamatan Banjaranyar. Untuk penjualan alhamdulillah di sekitaran Banjaranyar dan Kabupaten Ciamis, dan ada juga yang dari luar Kabupaten Ciamis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sale Pisang BJ berdiri sejak tahun 2010, berlokasi di Desa Langkapsari, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis. Sale pisang dibuat menggunakan pisang berkualitas yang diiris tipis-tipis, kemudian dibaluri adonan tepung agar lebih renyah. Kemudian, pisang digulung dan disusun. Pisang digoreng ke dalam minyak panas sampai berwarna kecoklatan. Sale pisang dikemas ke dalam plastik berbagai ukuran dan siap dipasarkan baik lokal maupun luar daerah. Parang adalah salah satu hasil produksi dari pengrajin pandai besi yang ada di Desa Langkapsari, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis. Usaha ini sudah berjalan puluhan tahun. Bahan yang digunakan adalah besi atau baja batangan. Bahan yang dipilih kemudian dipanaskan menggunakan arang. Setelah itu ditempa dan didinginkan. Ulangi sampai berbentuk alat dan tidak rapuh. Alat yang terbentuk diasah dan diuji ketahanannya. Pandai besi membuat alat sesuai dengan permintaan pembeli, mulai dari pisau, parang, belati, dan lain-lain. Hasil produksi diminati baik masyarakat Kecamatan Banjaranyar maupun luar Banjaranyar. Gula kelapa merupakan salah satu komoditas industri rumah tangga unggulan yang ada di Kecamatan Banjaranyar. Gula kelapa berbahan dasar nira kelapa yang disadap dari bunga pohon kelapa. Proses pembuatan dilakukan secara tradisional. Hasil sadapan nira kelapa kemudian dimasak di tungku sampai warna nira menjadi kecoklatan dan mengental. Proses pemasakan nira berlangsung sekitar 2-4 jam tergantung kualitas dan banyaknya nira. Nira yang sudah masak selanjutnya dicetak dan dikemas. Gula kelapa siap dipasarkan baik lokal maupun global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mihar Suyanto. Saya sebagai Ketua Kabupaten Desa Pasawahan. Salah satu komoditi unggulan Desa Pasawahan adalah tanaman kapulaga dengan luas 325 hektar di Desa Pasawahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adman. Saya berasal dari Kalijaya, Desa Kalijaya, Kecamatan Banjaranyar. Saya dulu pernah mengikuti kegiatan sekolah lapangan atau SL yang bertemplate itu cabai merah keriting. Dan alhamdulillah saya sekarang bisa mengembangkan di lahan saya sendiri. Ini contoh yang sudah ada. Ini kalau saya di tempat ini memakai sistem yang potong pucuk agar si pohonnya menjadi lebih banyak daripada tidak dipotong pucuk, dan mudah-mudahan hasilnya juga bisa lebih banyak. Dan selain cabai merah keriting juga saya mengembangkan cabai rawit ya, cabai rawit merah. Ini untuk varietasnya roket, dan juga sama saya menggunakan metode potong pucuk agar memaksimalkan hasil dan produktivitas.